Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Ya, kali ini Ibu akan menjelaskan KD 3.2 dengan judul pokok bahasan yaitu masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Dan kompetensi dasar ya, yaitu menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi dan menyajikan hasil analisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Yuk kita simak bersama saya, Deni Susanti. Dengan indikator pencapaian kompetensi, yang pertama, menjelaskan permasalahan pokok ekonomi secara klasik dan modern. Yang kedua, mengidentifikasi permasalahan pokok ekonomi klasik dan modern. Serta yang ketiga, yaitu menganalisis masalah pokok ekonomi modern. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia memiliki kebutuhan yang banyak dan beragam. Dengan makin berkembangnya peradaban dan usia, kebutuhan manusia juga semakin bertambah. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Di sini akan terjadi perbedaan kebutuhan dan cara memperoleh kebutuhan berdasarkan jenis kelamin, yaitu pria dan wanita. Kebutuhan pria akan pasti berbeda dengan kebutuhan seorang wanita, demikian juga dengan cara memperoleh. Sebelum membahas masalah pokok ekonomi, coba kalian diskusikan dengan teman di kelasmu tentang pertanyaan berikut. Apakah kebutuhan manusia tidak terbatas? Lalu, bagaimana cara pemenuhannya? Apakah ada masalah yang timbul bila kebutuhan manusia yang tidak terbatas itu dihadapkan pada masalah alat pemuas kebutuhannya? Bagaimana? Apakah kalian sudah memperoleh jawabannya? Tentu sudah ya. Dari jawaban atas beberapa pertanyaan tersebut, jika dirangkum akan dapat diuraikan bahwa masalah ekonomi timbul karena adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan yang tidak terbatas dan keterbatasan sumber daya ekonomi dalam menghasilkan barang serta jasa. Nah, kalian tadi kan telah berdiskusi tentang masalah ekonomi dan bagaimana cara mengatasinya. Hal ini memang perlu kita ketahui agar kita nanti dapat memenuhi kebutuhan kita sehari-hari dengan baik. Sekarang, bila dilihat dari sudut pandang pembahasannya, masalah ekonomi dapat dilihat berdasarkan masalah ekonomi menurut aliran klasik dan masalah ekonomi menurut aliran modern. Permasalahan pokok ekonomi menurut aliran klasik itu terbagi atas 3. Yang pertama, masalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Seperti kalian ketahui bahwa produksi adalah kegiatan menghasilkan, mengolah, serta menambah nilai guna suatu barang. Jadi, pada kegiatan produksi ini tetap terdapat beberapa masalah seperti pengadaan input, proses, dan peningkatan hasil output. Kegiatan konsumsi tidak akan dapat berlangsung dengan baik jika tidak ada barang dan jasa yang dihasilkan. Kemudian dari distribusi, masalah distribusi yang muncul adalah mengenai bagaimana produk bisa didistribusikan secara baik hingga sampai ke tangan konsumen. Sistem distribusi klasik adalah melalui transaksi langsung antara produsen dengan konsumen yang nyata dilakukan di pasar. Ini biasanya kita lakukan di pasar. Yang berikutnya yaitu masalah konsumsi. Masalah konsumsi adalah setelah barang dan jasa sampai di tangan konsumen, apakah barang tersebut akan dikonsumsi atau terbuang sia-sia karena barang tidak tepat, tidak dibutuhkan, atau tidak diinginkan, dan harganya tidak terjangkau. Sedangkan permasalahan pokok ekonomi menurut aliran modern, kalian perhatikan gambar di atas ya.
Nah, jika kalian pernah mengunjungi, kalian pasti tahu bahwa bahan baku yang dibutuhkan, bagaimana cara membuatnya, atau masalah-masalah yang timbul, seperti penyediaan bahan baku, tenaga kerja, permodalan, dan sebagainya. Dalam upaya mencukupi kebutuhan tersebut, timbul masalah mendasar yang menjadi pertanyaan dan harus dipecahkan, meliputi apa yang harus diproduksi dan seberapa banyak, bagaimanakah cara memproduksinya, dan kepada siapa saja produksi itu nanti akan kita jual. Pada pokok masalah ekonomi modern didasarkan pada masalah kelangkaan dan pilihan. Masalah kelangkaan menjadi penyebab masalah dalam memilih, sehingga muncullah 3 pertanyaan mendasar, yaitu yang pertama, what? Barang dan jasa apa yang harus diproduksi dan seberapa banyak? Kemudian yang kedua, how? Bagaimana cara memproduksinya? Yang ketiga, for whom? Untuk siapa barang tersebut diproduksi? Jadi, kepada siapa nanti barangnya ini kita pasarkan? Contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari ya. Saat ini Julia sedang mengalami permasalahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karena ayahnya kehilangan pekerjaan sebagai dampak dari penyebaran COVID-19. Terlintas di benaknya untuk membantu orang tuanya dengan mencari melalui penjualan makanan di sekitar rumahnya. Dan ia pun melakukan analisis dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, makanan apa yang harus dia buat? Dari hasil pengamatannya di sekitar rumah, akhirnya Yulia memutuskan untuk membuat nasi kuning dan gorengan seperti cireng, jakwe ikan, dan kerupuk basah olahan. Yang kedua, bagaimana cara membuatnya dan siapa saja yang membantu? Kemudian, Julia membagi tugas. Untuk ayah dan adiknya bertugas membeli bahan-bahan makanan di pasar setiap malamnya, sedangkan ibu dan Julia sendiri bertugas di dapur untuk membuat gorengan atau makanan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, siapa saja orang-orang yang akan mengkonsumsi gorengan tersebut? Dalam hal ini, Julia berharap makanannya, nasi kuning tadi dan gorengannya dapat dikonsumsi oleh orang-orang yang mencari sarapan pagi serta cemilan. Oh ya, kalian perlu tahu juga bahwa permasalahan ekonomi juga dapat disorot dari sudut pandang ekonomi makro. Sesuai namanya, ekonomi makro merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana mekanisme perekonomian secara keseluruhan itu bekerja. Ini mencakup struktur, kinerja, perilaku, dan pengambilan keputusan ekonomi secara keseluruhan dalam perekonomian yang nasional, regional, dan global. Nah, permasalahan dalam ekonomi makro itu mencakup pertumbuhan ekonomi, masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi, inflasi, serta masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Tapi jangan khawatir ya, bahwa semua ini akan kita bahas nanti di kelas 11. Dari semua yang sudah kalian pelajari, maka kita dapat mengambil kesimpulan. Berdasarkan beberapa pertanyaan di atas, dapat dirangkum sebagai berikut. Bahwa masalah ekonomi timbul karena adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan yang tidak terbatas dan keterbatasan sumber daya ekonomi dalam menghasilkan barang dan jasa. Untuk itu,
manusia harus dapat memanfaatkan sumber daya ekonomi yang ada secara efisien agar dapat menghasilkan barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebaiknya. Nah, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada saat ini, tolong disimak ya. Jika kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan, maka kamu tidak akan mendapatkannya. Jika kamu tidak bertanya, maka jawabanmu adalah tidak. Dan jika kamu tidak melangkah maju, kamu akan tetap berada di tempat yang sama. Demikian pembelajaran kita pada saat hari ini. Semoga bermanfaat ya. Salam sehat buat kita sekalian.